Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Hermawati. Di sini ingin menjelaskan tentang hakikat dan fungsi buku teks. Pengertian buku teks menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut A.J. Lovers menyatakan bahwa buku teks adalah buku sekolah yang memuat bahan yang telah diseleksi mengenai bidang studi tertentu dalam bentuk tertulis yang memenuhi syarat tertentu dalam kegiatan belajar mengajar, disusun secara sistematis. Yang kedua, menurut Campbell and Kell menjelaskan secara lebih rinci, buku teks adalah alat bantu siswa untuk memahami dan belajar hal-hal yang dibaca untuk memahami dunia. Buku teks memiliki kekuatan yang luar biasa besar terhadap pemahaman otak siswa. Buku teks dapat mempengaruhi pengetahuan anak dan nilai-nilai tertentu. Yang ketiga, menurut pendidikan menengah umum menyebutkan bahwa buku teks atau buku pelajaran adalah sekumpulan tulisan yang dibuat secara sistematis, berisi tentang suatu materi pembelajaran tertentu yang disiapkan oleh pengarangnya dengan menggunakan acuan kurikulum yang berlaku. Substansi yang ada dalam buku diturunkan dari kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Yang keempat, menurut Pusat Pembukuan menyimpulkan bahwa buku teks adalah buku yang dijadikan pegangan siswa dalam jenjang tertentu sebagai media pembelajaran. Berkaitan dengan bidang studi tertentu, buku teks merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya. Biasanya dilengkapi dengan sarana pembelajaran, digunakan sebagai penunjang program pembelajaran. Yang kelima yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa buku teks atau buku pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangkaian peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pengerti dan kepribadian, kemampuan menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Dari pengertian buku teks menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa buku teks adalah buku yang berisi uraian bahan tentang mata pembelajaran atau bidang studi tertentu yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu. Orientasi pembelajaran dan pengembangan siswa untuk diasimilasikan. Dari pengertian buku teks tersebut dapat diketahui indikator ciri penandaan buku teks sebagai berikut. Buku teks merupakan buku sekolah yang diajukan bagi siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Buku teks berisi bahan yang telah terseleksi. Buku teks selalu berkaitan dengan ilmu bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Buku teks biasanya disusun oleh para pakar di bidangnya. Buku teks ditulis untuk tujuan instruksional tertentu. Buku teks biasanya dilengkapi dengan sarana pembelajaran. Buku teks disusun secara sistematis mengikuti strategi pembelajaran tertentu. Buku teks untuk diasimilasikan dalam pembelajaran. Buku teks disusun dan menunjang program pembelajaran. Dari penjelasan tersebut, buku teks mempunyai ciri tersendiri bila dibandingkan dengan buku pendidikan lainnya. Baik dilihat dari segi isi, tataan, maupun fungsinya. Ciri buku teks dilihat dari isinya yaitu buku teks merupakan buku yang berisi uraian bahan ajaran bidang tertentu untuk jenjang pendidikan tertentu dan pada kurun waktu tertentu pula. Sedangkan ciri buku teks dilihat dari segi tataannya, buku teks merupakan sajian buku ajar yang mempertimbangkan faktor tujuan pembelajaran, kurikulum dan struktur program pendidikan, tingkat pengembangan siswa, kondisi dan fasilitas sekolah, dan kondisi guru pemakai. Sedangkan ciri buku teks dari segi fungsinya, selain memiliki fungsi umum sebagai sosok buku, buku teks mempunyai fungsi sebagai 1. Sarana pengembangan bahan dan program dalam kurikulum pendidikan. 2. Sarana pelancaran tugas akademik guru. 3. Sarana pelancaran ketercapaian tujuan pembelajaran, dan 4. Sarana melancarkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pembelajaran. Secara teknis, Gini dan Petty dalam buku Tarigan tahun 1986 halaman 21 menyodorkan 10 kategori yang harus dipenuhi buku teks.
10 kategori yang harus dipenuhi buku teks itu yaitu: 1. Buku teks harus menarik minat siswa untuk menggunakannya. 2. Buku teks harus mampu memberikan motivasi kepada siswa yang memakainya. 3. Buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik siswa yang memanfaatkannya. 5. Buku teks mempertimbangkan aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Isi buku teks haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Lebih baik lagi kalau dapat menunjang dengan terencana sehingga semuanya merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu. 6. Buku teks haruslah dapat menstimuli, merangsang aktivitas-aktivitas para pribadi siswa yang mempergunakannya. 7. Buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari dari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa, agar tidak membuat siswanya bingung untuk memakainya. 8. Buku teks haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas, sehingga akhirnya juga menjadi sudut pandang para pemakainya yang setia. 9. Buku teks haruslah mampu memberi pemantapan atau penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. 10. Buku teks haruslah dapat menghargai perbedaan pribadi para pemakainya. Buku teks memiliki 3 ciri. Yang pertama, sebagai kelengkapan kategori tersebut, Schorling dan Bertel memberikan 4 ciri buku teks yang baik, yaitu: 1. Direkomendasikan oleh guru-guru yang berpengalaman dalam sebagai buku teks yang baik. 2. Bahan ajarnya sesuai dengan tujuan pendidikan, kebutuhan siswa, dan kebutuhan masyarakat. 3. Buku teks hanya memuat teks bacaan, bahan dan latihan atau tugas. Dan 4. Buku teks memuat ilustrasi yang membantu siswa belajar. Sebagai buku pendidikan, buku teks memainkan peranan penting dalam pembelajaran. Dengan buku teks, program pembelajaran bisa dilaksanakan secara lebih teratur, sebab guru sebagai pelaksana pendidikan akan memperoleh pedoman materi yang jelas terhadap pentingnya buku teks. Sementara itu, Humber dan Hart menyoroti nilai lebih buku teks bagi guru sebagai berikut. Nilai lebih buku teks bagi guru. 1. Buku teks mempunyai persediaan materi bahan ajar yang memudahkan guru merencanakan jangkauan bahan ajar yang akan disajikan pada satu jadwal pengajaran. 2. Buku teks memuat masalah-masalah terpenting dari satu bidang studi. 3. Buku teks hanya memuat alat bantu pengajaran, misalnya gambar, skema, diagram, dan peta. 4. Buku teks merupakan rekaman yang permanen yang memudahkan untuk mengadakan review di kemudian hari. 5. Buku teks memuat bahan ajar yang seragam yang dibutuhkan untuk kesamaan evaluasi dan juga kelancaran diskusi. 6. Buku teks memungkinkan siswa belajar di rumah. 7. Buku teks membuat bahan ajar yang relatif telah tertata menurut sistem logika tertentu. 8. Buku teks membebaskan guru dari kesibukan mencari bahan ajar sendiri, sehingga sebagian waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya. Bagi siswa, sarana buku teks akan berpengaruh terhadap kepribadiannya. Walaupun berpengaruh itu tidak sama antara siswa satu dengan yang lainnya, dengan membaca buku teks, siswa akan dapat terdorong untuk berbuat yang positif, misalnya memecahkan masalah yang dilontarkan dalam buku teks, mengadakan pengamatan yang disarankan di dalam buku teks, dan melakukan pelatihan yang diinstruksikan dalam buku teks. Dengan ada dorongan yang konstruktif tersebut, maka dorongan atau motif-motif yang tidak baik atau destruktif akan terkurangi dan terhalangi. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan oleh Mauss dan kawan-kawan, bahwa pengaruh buku teks terhadap anak bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu dapat mendorong perkembangan yang baik, dan 2, menghalangi perkembangan yang tidak baik pada siswa.
Fungsi buku teks menurut Roberts menyatakan sebagai 1. Pelajaran dalam kelas sangat tergantung pada buku teks. Dalam keadaan guru tidak memenuhi syarat benar, maka buku teks merupakan pembimbing dan penunjang yang mengajar dalam mengajar. Bagi murid, buku teks bertugas sebagai dasar untuk belajar sistematis, untuk memperteguh, mengulang, dan mengikuti pelajaran lanjutan. 2. Bagi orang tua pun, buku teks mempunyai peran tersendiri. Dengan buku teks, orang tua bisa memberikan arahan kepada anaknya apabila yang bersangkutan kurang memahami materi yang diajarkan di sekolah. Dari keadaan ini, orang tua akhirnya bisa mengetahui daya serap anaknya terhadap materi pembelajaran tertentu. Apabila daya serapnya kurang, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan. Dan apabila daya serapnya baik, perlu juga dilakukan langkah-langkah pemantapan dan pengayaan. 3. Pada sisi lain, buku teks dapat dipandang sebagai simpanan pengetahuan tentang berbagai segi kehidupan. Karena sudah dipersiapkan dari segi kelengkapan dan penyajiannya, buku teks itu memberikan fasilitas bagi kegiatan belajar mandiri, baik tentang substansi maupun tentang caranya. Dengan demikian, penggunaan buku teks merupakan bagian dari upaya menciptakan budaya buku bagi siswa yang menjadi salah satu indikator masyarakat maju. Ayo kau, diam dulu. 4. Dibanding dari hasil belajar, buku teks mempunyai peranan penting. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa buku teks berperan secara maknawi dalam presentasi belajar siswa. Laporan World Bank mengenai Indonesia misalnya menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan siswa akan buku dan fasilitas lain berkorelasi positif dengan prestasi belajar siswa. Di Filipina, peningkatan dari kepemilikan buku siswa dari 1:10 menjadi 1:2 di kelas 1 dan 2 secara signifikan meningkatkan hasil belajar siswa. 5. Dipandang dari proses pembelajaran pun demikian. Untuk mencapai kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran, siswa perlu menempuh pengalaman dan latihan, serta mencari informasi tertentu. Salah satu alat yang efektif untuk mencapai kompetensi tersebut adalah lewat menggunakan buku teks, sebab pengalaman dan latihan yang perlu ditempuh dan informasi yang perlu dicapai, begitu pula tentang cara menempuh dan mencapainya, tersaji dalam buku teks secara terprogram. Baiklah, di sini saya akan membahas struktur dan bagian-bagian buku secara umum. Untuk menjadi sebuah buku teks dengan kesatuan baku yang utuh, maka sebuah buku teks yang layak hendaknya disusun atas dasar struktur yang baik dan rapi. Buku tersusun atas bagian-bagian yang membangun buku menjadi sebuah struktur bahan cetakan yang layak untuk dibaca dan dikonsumsi oleh khalayak umum ataupun target pembaca yang lebih spesifik. Menurut Suwarno, menyebutkan mengenai bagian-bagian penyusun buku secara umum. Struktur atau bagian-bagian buku secara umum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, cover. Cover atau sampul buku merupakan bagian pelindung paling luar buku yang berguna untuk penyajian judul, halaman publikasi, nama penulis, penerbit yang disertai gambar grafis untuk mendukung daya tarik pembaca. Berdasarkan peletakan atau posisinya, maka cover atau sampul buku terdiri dari cover depan, cover belakang, punggung buku, endorsement, dan lidah cover. Yang kedua, halaman preliminarias. Halaman preliminarias ini merupakan halaman pendahuluan yang sangat perlu disertakan sebelum informasi atau isi buku yang disampaikan. Peletakannya tepat di antara cover dan isi buku. Halaman preliminarias ini dapat terdiri dari yang pertama halaman judul, kedua halaman kosong, ketiga halaman hak cipta, yang keempat halaman tambahan, yang kelima daftar isi. Yang ketiga yaitu bagian-bagian utama atau isi. Bagian isi ini tentu saja bagian yang memuat dan membahas informasi atau materi inti dari buku tersebut. Beberapa bagian yang menyusun bagian inti atau isi ini antara lain yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua judul bab, yang ketiga fenomaran bab,
Yang keempat, alinea. Yang kelima, perincian. Yang keenam, kutipan. Yang ketujuh, ilustrasi. Ke-8, judul lebar. Yang ke-9 yaitu inisial. Yang keempat yaitu bagian postliminari. Bagian postliminari ini merupakan bagian akhir untuk menutup isi buku. Diletakkan antara bagian utama dengan cover belakang buku. Bagian postliminari ini terdiri atas catatan penutup, daftar istilah atau glosari, lampiran, indeks, daftar pustaka, biografi pustaka. Struktur dan bagian-bagian buku di atas merupakan penyusunan buku secara umum. Pada kenyataannya, struktur atau bagian-bagian penyusun buku di atas tetap menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk jenis buku tertentu memungkinkan memerlukan tambahan bagian tertentu untuk melengkapi bagian bukunya. Namun, ada juga beberapa jenis buku yang tidak sesuai bagiannya. Di atasnya menjadi penyusun buku, contohnya saja seperti novel, yang tentu saja tidak adanya daftar pustaka. Yang ketiga yaitu jenis-jenis buku teks. Jenis-jenis buku teks ini menurut Surahman dalam Vela secara umum membedakan menjadi 4. Yang pertama, buku sumber, buku bacaan, buku pegangan, buku-buku teks. Buku sumber adalah buku yang bisa dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Yang kedua yaitu buku bacaan. Adalah buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pegangan. Buku pegangan ini adalah buku yang dijadikan sebagai pegangan guru atau pengajaran dalam melaksanakan proses pengajaran. Yang keempat yaitu buku-buku teks. Adalah buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Dan menurut Tarigan dan Tarigan, ada 4 dasar patokan yang digunakan dalam mengklarifikasi buku teks, yaitu berdasarkan materi pelajaran atau bidang studi, berdasarkan mata kuliah bidang yang bersangkutan, berdasarkan penulisan buku teks, dan berdasarkan jumlah penulisan buku teks. Dari segi cara penulisannya, buku teks dikenal menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama buku teks tunggal. Buku teks tunggal ini ialah buku teks yang hanya terdiri atas satu buku saja. Berikut ini daftar contohnya seperti Keragoris 1973, Tata Bahasa Indonesia untuk SLA, N.D. Flores, Nusa Indah. Yang kedua yaitu buku teks berjilid. Buku teks berjilid ini adalah buku pelajaran-pelajaran untuk satu kelas tertentu atau satu jenjang sekolah tertentu. Contohnya seperti Depdikbud 1981, Bahasa Indonesia 123, Jakarta, Proyek Pengadaan Buku Pelajaran Perpustakaan dan Keterampilan SLU. Yang ketiga yaitu buku teks berseri. Buku teks berseri ini adalah buku pelajaran berjilid yang mencakup beberapa jenjang sekolah, seperti SD, SMP, SMA. Contohnya seperti Tarigan, Henry Guntur, dan Jakjo Tarigan 1985, terampil berbahasa Indonesia. Untuk SD, 9 jilid, Bandung, Penerbit Angkasa.